Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya membacakan tertib acara sosialisasi budaya positif SD 04 Banjarsono, yaitu pada hari Rabu 12 Juni 2024 dalam acara Penggerak angkatan 10. Baiklah, di sini tertib acara yang pertama adalah pembukaan yang disampaikan oleh Baiklah, di sini saya sebagai protokol. Yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah Bapak Ibu semuanya kita berdiri. Terima kasih. Bapak Ibu silakan dulu. Acara kita yang ketiga yaitu membaca doa yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Fauzi. Bapak Muhammad Fauzi, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil berkah dari acara ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengadakan tangan, kiranya acara dapat berjalan baik dan lancar tanpa suatu alam rintangan yang berarti. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi menjelang siang ini, selain rasa syukur kami padamu ya Rabb, segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat kembali berhadir bersama-sama di sekolah yang kami cintai ini, di sekolah yang kami banggakan ini, ya Arhamar Rahimin,
sosialisasi budaya positif bagi guru penggerak ya Arhamar Rahimin. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhai, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan baik dunia maupun akhirat nanti ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang kami dapat itu ya Rabb ya Rabbal Alamin. Limpahkanlah kepada kami pada yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, keselamatan dan keikhlasan dalam menjalankan amanah tugas yang diembankan oleh negara kepada kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, satukanlah hati kami pada langkah kami. Engkau berikan pengetahuan kepada kami untuk bisa senantiasa berada di jalan-Mu, yaitu jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirnya ya Rabb, kami berharap bermohon kepada-Mu kiranya kabulkanlah apa yang menjadi hajat dan bisa kami ya Rabbal Alamin. Allazina da'um biya subhanallah wa tahiyatum biya salam wa qur'an sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Taufik. Baiklah, yang keempat kata sambutan dari KUPT 04 Benersono. Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih mendapat nikmat kesehatan, nikmat kebersamaan, terlebih-lebih nikmat iman bagi kita. Selawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu selaku tenaga pendidik, selaku pengajar di UPT 04 Benersono. Kemudian Bapak dan Ibu, pada hari ini ada suatu kegiatan, yaitu SD Negeri 04 Benersono oleh guru penggerak. Guru penggerak ini yang di sekolah kita angkatan 10. Jadi Bapak mengarahkan kepada Bapak Ibu yang lain supaya mengikuti apabila ada suatu
kegiatan-kegiatan daripada guru penggerak. Kemudian guru penggerak yang di sekolah kita ini yaitu Bapak Ruslan, supaya tetap meningkatkan suatu kegiatan terhadap anak, yaitu memakai kurikulum merdeka. Bagaimana supaya senang anak itu belajar, bagaimana aspirasi anak itu berani menyampaikan kepada gurunya, kemana tekniknya supaya lebih enak dia belajar. Inilah namanya mereka belajar. Jadi kita harapkan kepada Bapak Ustaz sebagai guru penggerak, bagi guru yang lain sebagai contoh, sebagai panduan, khususnya di sekolah kita ini. Kita harus berupaya ada suatu perbedaan guru penggerak dengan guru tidak penggerak. Artinya kita berpacu di dalam mendidik anak dengan memakai kurikulum walaupun belum menjadi guru penggerak. Bagaimana supaya prestasi anak kita dapat? Contoh yang paling dekat untuk tahun ini, UPT 06 OSN Kecamatan Bingung Angus mewakili satu orang ke provinsi. Ini kenyataan bagian matematika, yaitu SD Pematang Rambe. Dialah satu-satunya utusan ke provinsi se-Kabupaten Batubara, termasuk anak itu. Sedangkan di sekolah sana mungkin belum ada guru penggerak. Bagaimana pula yang ada gurunya guru penggerak? Sebagai motivasi, sebagai acuan kita, bagaimana anak itu supaya lebih giat belajar, ada minat belajar. Jadi inilah yang Bapak harapkan, bagaimana kita khususnya di sekolah yang kita cintai, mari sama-sama kita memajukan pendidikan khususnya, supaya anak didik kita itu menjadi siswa-siswi yang berjasa, yang berkualitas, yang bermanfaat bagi semua lingkungan, khususnya di sekolah kita. Mungkin ini aja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa nanti penyampaian oleh Bapak Ruslan sebagai guru penggerak di sekolah kita dapat kita telaah, dapat kita pelajari bagaimana supaya ada suatu peningkatan bagi kita di sekolah ini. Mungkin itu aja, mudah-mudahan nanti kembali Bapak sampaikan kepada Pak Ruslan benar-benar nanti merespon sosialisasi budaya positif di sekolah kita ini, sehingga apa yang kita harapkan dapat kita capai. Mungkin itu aja yang Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya acara yang kelima, sosialisasinya akan disampaikan oleh Bapak Ruslan, yaitu IP Angkatan 10.
Izin untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, kawan-kawan. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah dan kawan-kawan rekan guru UPT 04 Nasional. Sebelumnya ucapan terima kasih terkhusus untuk Bapak Kepala Sekolah atau Kepala UPT 04 Nasional telah mendukung saya pribadi di program guru penggerak. Jadi salah satunya adalah mengenai sosialisasi budaya positif yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, juga kepada Bapak Ibu rekan-rekan guru sudah berkenan hadir duduk bersama di acara sosialisasi budaya positif. Oke Bapak Ibu, guru. Yang pertama sebelum masuk ke sosialisasi budaya positif, ada baiknya menurut saya menyampaikan filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun filosofi pendidikan ini kami pelajari pada modul 1.1. Nah, jadi sebelum kita masuk ke budaya positif, terlebih dahulu saya secara pribadi ingin menyampaikan ini. Apa sih sebenarnya keinginan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebenarnya dari dulu begitu, sehingga sekarang disampaikan melalui kurikulum merdeka. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah sebuah proses pembentukan karakter, bukan hanya menyampaikan ilmu. Nah, jadi kita sebagai guru juga memperbaiki karakter anak. Itulah menurut Bapak Pendidikan Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu pembentukan karakter dan kepribadian yang bertujuan untuk membantu individu ataupun anak untuk mencapai karakter potensi yang ada pada diri anak. Dan dalam pada modul 1 juga disampaikan kepada kami, para calon guru penggerak, bahwasanya anak itu semuanya sama, mempunyai karakternya, itu hanya karakternya aja yang berbeda. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik menuntut anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Jadi juga disampaikan kepada kami kalau di pendidikan guru penggerak, bahwasanya kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Bibit boleh sama, padi misalnya kita nanam padi, kita jagung, mungkin sama. Jadi cara perawatannya ada yang beda. Ada petani yang rajin memupuk, menyiram, merawat. Ada petani yang tidak rajin, tanamnya udah ditinggalkan. Kan beda hasilnya. Hasil petani yang dipupuk, disiram segala macam pasti berbeda dengan yang tidak dipupuk. Nah, itu yang disampaikan kepada kami. Oke, lanjut. Nilai dan peran guru. Jadi peran guru itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, berpihak pada murid. Selanjutnya inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Jadi ini tidak pernah saya jelaskan ini segala macam. Jadi kita sebagai guru itu harus, yang pertama itu berpihak pada murid, yaitu inovatif, terus berpikir bagaimana cara kita mengajar, mendidik supaya anak tidak bosan, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Yaitu selanjutnya adalah mandiri. Ya.
kolaboratif. Nah ini termasuk kita sebutkan selama dulu adalah kolaboratif atau kolaborasi. Yang selanjutnya adalah reflektif itu adalah dalam kegiatan mengajar. Di setiap akhir pembelajaran hendaklah kita merefleksi bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini, menyenangkankah atau belumkah, yang kurang apa. Jadi dengan adanya penyampaian anak kita bisa berbenah diri, lebih kurang seperti itu. Oke, itulah tadi sebagai pembukaan Bapak Ibu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke, kita lanjut tentang budaya musik. Oke, Bapak Ibu, jadi izin sekali lagi sosialisasi kita hari ini adalah tentang budaya positif. Salam sehat dari saya, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Batubara dari UPT 04 Tanah. Ya, sebelum kita masuk ke sosialisasi positif, di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Jadi nanti pertanyaannya setuju atau tidak setuju. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Atau tidak? Hah? Tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Hukumannya hukuman lah. Hukumannya kan banyak. Ada hukuman yang lari-lari atau apa. Intinya hukuman itu mendisiplinkan anak tidak? Iya. Mana menurut Pak Puji? Hah? Terima kasih Bapak. Jadi nanti seperti yang Bapak sampaikan tadi ada lewat atau segala macam nanti juga nanti dibahas. Oke, yang selanjutnya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau bersihkan alat di sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya memberi penghargaan. Ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, memberi penghargaan. Itu dapat meningkatkan motivasi pelajar anak. Oke, setuju. Oke, kalau setuju atau tidak setuju nanti kita lanjutkan. Oke, adapun topik pembahasan kita hari ini yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang kelima restitusi. Itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang keenam ada segitiga restitusi. Oke. Cukup banyak pembahasan kita hari ini, ada 7. Ya, makanya waktu kita lebih kurang 1 jam. Ya. Oke, yang pertama adalah pembelajaran yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin. Apa arti disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar. Rupanya disiplin artinya belajar.
kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berubah. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa. Ya, setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Ya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan, diyakini seseorang akan motivasinya akan terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu adapun profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Sesuai itu ada juga lagunya. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu lagu untuk pelajar Pancasila. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ya, teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, yaitu namanya motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi eksternal. Sedangkan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, motivasi internal. Merdeka. Nah, ini konal Bapak Ibu ya, saya mau Bapak ini, Bapak Kihan dari Antara. Konal Ibu ya. Bapak Menteri. Ini adalah Bapak pendidikan. Ya. Merdeka menurut beliau yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah sendiri. Nah, itu tidak hanya diperintah, tetapi bisa memerintah. Artinya dalam pendidikan itu anak, selain kita perintahkan anak juga punya keinginan, Bu, Pak, macam ini gitu kenapa Pak? Besok kita belajar ini Pak. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, jadi bahasa Inggris itu tidak hanya diperintah, juga bisa memerintah. Artinya memerintah kalau pada anak menyampaikan keinginannya, gitu. Bapak agama besok kita belajar tentang sholat duha ya Pak. Kan gitu kan. Nah, jadi itu salah satu memerintah, gitu. Bukan memerintah menyuruh gurunya, bukan. Bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Dari pengakuan secara khusus, dari pengakuan kepada semua murid bergantian, dari pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan. Kemarin saya perhatikan kalau kita sebagai guru gitu kan. Nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita.
saya menghargai. Nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Situasinya pada saat pada saat anak-anak membantu teman di tugas kelompok. Terima kasih, ucapan terima kasih. Ini nilai kebajikannya bisa diambil adalah rasa tanggung jawab. Pada saat apa? Pada saat memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah, jadi pas anak menyampaikan membuat keputusan untuk mengambil sampah, gitu ya kan? Nah, kita ucapkan terima kasih. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, mencatat 100 kali dalam buku dalam buku. Saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Iya, itu adalah sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, benar. Lanjut. Murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker ini pada saat COVID kemarin nih, kan? Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman atau konsekuensi? Iya, juga hukuman. Oke, lanjut. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret sama kawannya. Konsekuensi. Iya. Iya, pasti Bapak agama ya. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Iya. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Iya, selanjutnya. Iya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar kegiatan. Mana Bapak olahraga? Itu hukuman atau konsekuensi? Iya, lari mengelilingi lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya. Konsekuensi. Nah, jadi berbeda hukuman dengan konsekuensi. Oke, kita lanjut. Ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, kita lanjut. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu adalah hukuman. Itu adalah hukuman. Konsekuensi harus terjadi. Sesuatu yang harus terjadi, itu adalah sebuah hukuman. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Cuma perbedaan di sini ini menyakitkan. Iya, itu sebuah hukuman menyakitkan. Oke. Pemilik mangga setelah terus si sungai ketemu rumah
Oke, kita lanjut. Oke, hukuman itu yaitu membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh macam tadi menumpahkan air hanya saat kita dengan. Tapi kalau misalnya dah belete habis hukuman tadi sampai ke hati, itu perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ya. Kalau hukuman anak membenci kedisiplinan. Selanjutnya kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Anak menghargai disiplin. Hukuman yaitu bersifat paksaan. Sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Selanjutnya kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, itu mungkin hukuman yang menyenangkan ya kan? Suruh nggak menikah ya kan? Iya. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kalau hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, ya. Iya, jadi anak hukuman jadi. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Selanjutnya kalau hukuman itu kita selalu marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara, hanya sementara. Kalau hukuman tadi mungkin seperti yang disampaikan tadi, bisa menyimpan dalam hati. Oke Bapak Ibu, sekarang kita tentang restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi baik, kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka jadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukannya. Jadi restitusi itu adalah Jadi restitusi itu adalah kita memecahkan masalah sama anak. Misalnya anak buat buat jahat ataupun membuat lawan yang lain. Jadi melalui musyawarah menyelesaikan masalah itu. Musyawarahnya sama anak, kita cari permasalahan. Pak, jadi nanti kita selesaikan masalah. Kita lanjut aja, mungkin di sini ada jawabannya. Tabel hukum. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dari kesalahan itu belajar, kita besok jangan buat seperti itu lagi. Kalau di posisi kamu, apa yang kamu rasakan? Gitu. Oke, selanjutnya memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut anak perlahan ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini pembelajaran ini insya Allah nanti salah satu dalam hati dan pikiran saya pribadi. Keyakinan kelas ini mungkin baru 2 tahun dari di sini belum pernah saya membuat ini. Jadi besok insya Allah di tahun ajaran baru ini insya Allah akan saya terapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berupa peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu
dia banyak, satu bisa sampai 25 itu kan banyak. Tapi kalau keyakinan kelas itu bisa diperkecil. Semalam juga hari Sabtu semalam kami belajar tentang keyakinan kelas cara membuat. Ya, nanti kalau Bapak Ibu juga ingin paham, ingin tahu, boleh nanti sama-sama kita berdiskusi tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dia macam peraturan, tapi peraturan itu dipersingkat, diperkecil. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan tentang keyakinan kelas. Sebelumnya, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Nah, ini seperti sampaikan tadi. Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan saja? Oke, kita tengok satu-satu. Mengapa kita pilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Itu peraturan atau keyakinan? Selanjutnya kita lihat lagi, mengapa kita memiliki peraturan 3M? 3M yang pada saat COVID, menjaga jarak, mencuci tangan, nah, itu kan, menggunakan masker, menjaga jarak. Mengapa kita memiliki peraturan? Kenapa tidak keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi untuk mendukung motivasi listrik, kembali ke nilai keyakinan lebih membedakan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini peraturan kelas, dimulai dari peraturan kelas, ada keyakinan kelas, lingkungan, maka lingkungan menjadi positif dan akan menjadi suatu budaya positif di sekolah kita. Seperti itu harapannya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Hormat, dan meyakini bahwa ini namanya tabel T dan Y. Ada mulai terdengar, terlihat, ya. Terdengar, terlihat, kegiatan pendalaman. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli sama hidup lain. Kalau hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang milik orang lain. Bekerja, kalau bekerja kami yakin bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi yang di samping ini adalah tabel next. Oke, peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu merupakan menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, itu adalah keyakinan kelasnya tentang kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas, itu adalah tentang keselamatan. Oke, Bapak Ibu, ini ada tentang kebutuhan dasar manusia, itu ada 5. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Yang bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Sedangkan kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan konsepsi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan jadi bagi dari suatu kelompok.
keberuntungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, dikatakan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga di sebuah perbedaan, di sebuah pencapaian. Kebutuhan agar kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan bertawa. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke
kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ibu, ini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu ada sebagai pemhukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pemhukum itu seperti menghardik, marah-marah, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ya. Guru berkata, kalau berbuat salah, berceramah. Itu contohnya. Kalau posisinya sebagai teman, membuat alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi 5 posisi kontrol itu adalah, saya ulangi, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, juga manajer. Dan berbuat, berkata, hasil, kaitan dengan dunia kualitas, mulai berkata, dan perkataan murid. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, pernyataan pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu, yaitu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu adalah sebagai penghukum. Ayolah, lakukan bagi ibu bapak, itu adalah sebagai teman. Ini sebagai kontrol tadi, 5 posisi kontrol sebagai guru tadi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan manajer masalah ini? Kamu selalu paling terakhir, itu adalah sebagai penghukum. Ya, segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi itu tadi Bapak Ibu sudah saya sampaikan bahwa untuk mencari
pernah berbuat salah. Yang pertama adalah validasi dulu. Validasi ini maksudnya mencari masalahnya dulu untuk mencapai solusi masalah. Validasi dulu. Apa sebenarnya yang terjadi? Satu duluan salah. Setelah itu baru kita menstabilkan. Jadi menstabilkan contohnya gini. Misalnya anak buat salah. Bapak paham kenapa bapak buat seperti itu. Karena bapak dulu juga pernah seperti itu. Pernah juga buat jahat. Pernah juga nakal. Misalnya seperti itu. Nah, itu namanya menstabilkan. Jadi anak itu merasa dia tidak, bukan dia aja yang salah gitu kan. Karena semua makhluk pasti pernah melakukan kesalahan gitu kan. Nah, jadi itu menstabilkan identitas anak. Jadi setelah kita stabilkan identitas, baru menanyakan keyakinan. Keyakinan, contoh karena dia udah buat salah, dia misalnya menepek kepala kawan dia gitu kan. Nah, kenapa dia berbuat seperti itu? Keyakinan apa yang udah dia lakukan? Tadi udah kita buat peraturan keyakinan kelas tadi. Kalau mengganggu kawan apa, baru kita tanyakan keyakinannya apa. Nah, jadi inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Menyelesaikan masalah dengan cara komunikasi atau bermusyawarah sama anak. Contohnya di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini terstabilkan. Contoh kata-kata yang terstabilkan. Nah, ini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ini terlebih dahulu kita sepakati dulu di awal tahun pembelajaran. Nah, seperti saya sampaikan. Jadi insya Allah nanti tahun ajaran baru ini dibuat. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Ini adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini adalah untuk kata-kata untuk menstabilkan identitas. Sedangkan untuk validasi kebutuhan yaitu contohnya itu berkata kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Misalnya kalau ada anak tadi yang berbuat nakal, gitu kan, dia berbuat seperti itu, apa kepentingan dia? Karena pasti ada kepentingan yang tanpa biasa dari maka dilakukan itu. Lanjut. Kalau untuk menanyakan keyakinan, contohnya adalah guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Gitu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang seperti apa? Itu salah satu untuk contoh-contoh menanyakan tentang keyakinan. Tervensi 30 detik. Ya, ini tentang disiplin positif dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, modal berpikir menang, kolaborasi dan konsekuensi penciptaan yang baru. Realitas kita berbeda dengan berusaha memahami pandangan. Makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita miliki. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk memperbaiki diri sendiri. Sedangkan 50 studi kontrol untuk sebagai penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, segitiga institusi. Sedangkan 5 kebutuhan
asasi manusia tadi adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa terima, kesenangan, dan kebebasan. Refleksi, ini refleksi tadi. Hal lalu apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Peran Among seperti apa? Peran Among ini adalah peran memimpin. Among, peran Among. Among itu tukang jago atau dalam kegiatan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ada tiga yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Yang pertama, ing arsusung tulodo, ing mandioman also, kemuliaan yang kita pakai sekarang di dunia pendidikan adalah kemuliaan di belakang mendorong. Kalau yang pertama iman palsu di depan, muncul. Ya kalau di tengah tadi begitu palsu, ingat susu itu di tengah. Ya kemuliaan daya ini di belakang. Nah jadi itu ya, itulah Among di pendidikan. Yang keempat, saya akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti ini. Mau yang ingat senturodo, iman dia mengkaso atau kemuliaan daya ini. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Begitulah penyampaian hari ini, lebih dan kurang tentang disiplin budaya positif. Marilah sama-sama untuk BP 04 nanti untuk kedepannya kita lebih positif. Nanti seperti kata-kata OPT tadi menjadi daya jual untuk sekolah kita. Mau dijual untuk masyarakat gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan bila saya mohon maaf bila terjadi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin, selesai acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ruslan CGP Angkatan 10, mudah-mudahan berhasil dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan kami di sini dapat pengalaman dari Bapak, ya kan? Dapat pengalaman. Jadi baiklah, di sini kita tutup acaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.